Sebuah pertanyaan sensasional sedang menyebar di forum-forum wisata dan media sosial di seluruh dunia. Apakah orang Indonesia benar-benar berasal dari Mars? Judul berita yang mendebarkan ini bukanlah lelucon semata, melainkan kesimpulan dari perjalanan menakjubkan Paco Nadan, seorang penulis perjalanan berpengalaman asal Spanyol, dan dua rekannya, Carlos Visco yang logis dan agak skeptis, serta Javier, seorang fotografer dengan jiwa seni. Paco bukanlah orang asing bagi Indonesia. Ia pernah berkunjung beberapa kali, terpesona oleh pantai-pantai, candi-candi, dan senyuman ramah penduduknya. Tapi kali ini berbeda. Ia ingin melihat Indonesia melalui lensa yang sama sekali baru. Mata seseorang yang datang untuk pertama kalinya. Carlos dan Javier adalah sepasang mata itu. Perjalanan 1 bulan mereka, yang merupakan bagian dari proyek untuk sebuah surat kabar Spanyol, berubah menjadi petualangan penemuan yang seolah bukan berasal dari dunia ini. Kejutan pertama datang begitu mereka meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Saat mobil melaju ke jantung kota Jakarta, Carlos mengerutkan kening, menatap keluar jendela dan bergumam, "Aneh sekali. Jalan utamanya bersih sekali. Tapi aku tidak melihat satupun tempat sampah." Beberapa hari kemudian, kebingungan ini mencapai puncaknya. Setelah menghabiskan sebotol air mineral, Carlos membawa botol kosong itu berjalan sejauh 3 blok untuk mencari tempat membuangnya. Ia semakin frustrasi. Bagaimana sebuah kota bisa bersih jika tidak ada tempat bagi orang untuk membuang sampah? Apa ini sihir? Ia hampir saja melemparkannya ke semak-semak, tetapi Paco mencegahnya. "Tunggu dulu," kata Paco, sambil menunjuk seorang wanita Indonesia yang baru saja lewat. Dia baru saja selesai minum susu kotaknya, dan alih-alih mencari tempat sampah, dia dengan hati-hati memasukkan kotak kosong itu ke dalam tas tangannya. Mereka membawa pulang sampahnya, jelas Paco, atau mereka akan mencari minimarket untuk membuangnya. Itulah bentuk tenggang rasa, keengganan untuk merepotkan orang lain, bahkan dengan sampah yang mereka hasilkan sendiri untuk dibersihkan oleh kota. Carlos dan Javier saling berpandangan dengan takjub. Kalau di Madrid, botol ini pasti sudah tergeletak di trotoar sejak 10 menit yang lalu, kata Javier. Ini bukan perilaku manusia bumi. Kejutan kedua terjadi di MRT. Mereka berdesakan masuk ke dalam gerbong yang padat pada jam sibuk. Di luar stasiun adalah simfoni hiruk-pikuk klakson, teriakan pedagang dan deru mesin bajaj. Tetapi begitu pintu kereta tertutup, keheningan yang nyaris total menyelimuti mereka. Tidak ada yang berbicara di telepon, tidak ada yang mengobrol dengan suara keras. Hanya ada pengumuman stasiun yang terdengar lembut. Semua orang menatap ponsel pintar mereka, membaca buku, atau sekadar memejamkan mata untuk beristirahat. Seperti perpustakaan berjalan, bisik Javier, merasa bahwa suaranya sendiri terlalu keras. Di peron, pemandangannya bahkan lebih menakjubkan. Semua orang secara otomatis berbaris rapi dalam 2 baris di belakang garis kuning, menyisakan jalan di tengah untuk penumpang yang keluar. Tidak ada desak-desakan, tidak ada saling dorong. Ketika kereta tiba, mereka dengan sabar menunggu semua orang turun sepenuhnya sebelum melangkah masuk satu persatu. Seperti pertunjukan yang sudah dilatih dengan baik, seru Carlos, skeptisismenya mulai goyah. Apakah mereka diprogram untuk melakukan ini? Paco tertawa. Bukan pemrograman, Carlos. Itu disiplin dan rasa hormat terhadap ruang publik. Dan pada saat itulah, di dalam gerbong kereta yang sunyi dan teratur, Javier menoleh ke Paco dan mengucapkan kalimat bersejarah yang kemudian menjadi judul blog Paco. "Paco, apa kamu yakin orang Indonesia bukan dari Mars?" Peristiwa di Pasar Tanah Abang dan gelombang kebaikan yang hening. Intensitas perjalanan mereka didorong ke puncaknya di pasar akhir pekan Tanah Abang yang ramai. Javier, yang memegang kameranya, begitu terpesona oleh warna, aroma, dan suara yang tak terhitung jumlahnya sehingga ia terpisah dari rombongan. Ketika ia sadar, Paco dan Carlos telah lenyap di telan kerumunan, yang lebih parah, baterai ponselnya habis. Rasa panik mulai merayapinya. Ia tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak punya peta, dan setiap wajah di sekelilingnya adalah orang asing.
Keringat bercucuran karena panas dan cemas, ia berdiri terpaku di tengah gang yang sesak, merasa benar-benar putus asa. Saat itulah, seorang ibu pedagang tua dengan senyum ramah memperhatikan raut wajahnya yang kebingungan. Ia tidak bisa berbahasa Inggris sepatah kata pun. Tetapi ia melambaikan tangan memanggil Javier, menunjuk ke sebuah kursi plastik kecil, dan memberinya segelas air es. Ia tidak meminta uang, tidak bertanya apapun. Ia hanya melihat seseorang dalam kesulitan dan mengulurkan tangan. Kemudian, si ibu memanggil seorang gadis muda di kios sebelahnya yang bisa sedikit berbahasa Inggris. Gadis itu bertanya kepada Javier apa yang terjadi. Setelah tahu ia tersesat, gadis itu menggunakan ponselnya untuk membantu menelepon Paco. Ketika Paco dan Carlos menemukan Javier, ia sedang duduk di kursi plastik, minum air, dan mencoba menggunakan bahasa isyarat untuk berterima kasih kepada si ibu. Carlos, sang insinyur yang logis, sampai tidak bisa berkata-kata. Ia telah menyaksikan tindakan kebaikan tanpa pamrih, sebuah empati yang melampaui semua batasan bahasa dan budaya. Ibu itu tidak mendapatkan imbalan apa-apa, kata Carlos lirih saat mereka berjalan pergi. Dia hanya menolong. Itu bukan logika, bukan pemrograman. Paco mengangguk. Itulah kebaikan hati, kemurahan hati, kerelaan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Selamat datang di Mars. Temanku, potongan-potongan teka-teki dari peradaban yang berbeda. Peristiwa di Tanah Abang menjadi lensa yang membuat mereka melihat segala sesuatu yang tersisa. Toilet umum di mal bukan lagi sekadar bersih, melainkan sebuah oase penyambutan dengan tisu toilet, sabun, dan bahkan pengharum ruangan yang menyegarkan, semuanya gratis. Lokasi konstruksi dengan pagar pengaman dan petugas yang membantu dengan sigap bukan lagi pemborosan, melainkan cerminan dari konsep sedia payung sebelum hujan yang mengakar kuat. Kisah tentang kaos bergambar monyet yang tertinggal di sebuah hotel di Yogyakarta, yang diceritakan Paco kepada mereka bukan lagi sekadar anekdot lucu, melainkan bukti perhatian dan kejenakaan yang mengubah kesalahan kecil menjadi kenangan hangat, atau kisah tentang botol minum yang tertinggal di MRT, yang dikembalikan dengan tiket yang dirancang seperti tiket perjalanan dengan pesan, tiket perjalanan khusus untuk barang Anda. Kami mengerti Anda pasti khawatir. Membuat mereka sadar bahwa kebaikan hati ada di mana-mana. Perjalanan pulang dan lahirnya sebuah legenda. Ketika perjalanan berakhir, dalam penerbangan kembali ke Madrid, ketiganya terdiam, merenungkan pengalaman mereka. Carlos, yang selalu mencoba mencari penjelasan logis untuk segalanya, akhirnya menyerah. Aku salah, katanya. Aku mencoba menganalisis Indonesia dengan logika barat, tapi aku gagal. Sistem operasi mereka berbeda dari kita. Itu dibangun di atas fondasi empati. Sementara itu, Javier sedang membolak-balik foto-foto yang diambilnya. Aku mencoba menangkap jiwa Indonesia, katanya, tapi aku sadar itu tidak ada di candi-candi megah atau pantai-pantai biru. Itu ada dalam tindakan-tindakan kecil, cara seorang ibu mengajari anaknya memilah sampah, keheningan di dalam MRT, atau senyum si ibu di pasar. Beberapa minggu kemudian, Paco Nadan menerbitkan blognya, menceritakan semuanya, dari kebersihan yang tidak masuk akal hingga keteraturan yang menakjubkan, dari insiden Javier hingga kisah-kisah kebaikan yang hening. Ia menutupnya dengan paragraf yang menggemparkan. Jadi, apakah orang Indonesia berasal dari Mars? Mungkin pertanyaan ini bukan ungkapan hiperbola, tetapi sebuah kebenaran dalam arti tertentu. Mereka telah membangun sebuah masyarakat di mana kebaikan dan tenggang rasa bukanlah upaya yang dipaksakan, melainkan reaksi alami, di mana rasa sungkan untuk tidak merepotkan orang lain dianggap sebagai kebajikan tertinggi. Seorang CEO sebuah perusahaan sekuritas pernah mengucapkan kalimat yang sangat berkesan bagi saya. Indonesia mungkin memiliki banyak sumber daya alam, tetapi orang Indonesia dan kebaikan hati mereka adalah sumber daya yang paling berharga. Mungkin kita tidak perlu melihat ke bintang-bintang untuk menemukan peradaban yang lebih tinggi. Mungkin kita hanya perlu melihat ke Indonesia. Artikel itu menjadi sebuah fenomena. Itu bukan sekadar catatan perjalanan, tetapi sebuah perenungan mendalam tentang sifat manusia,
membuat jutaan orang di seluruh dunia berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa dipelajari dunia kita dari para penghuni Mars di Indonesia? Artikel blog "Apakah orang Indonesia berasal dari Mars?" bukan hanya menjadi fenomena, tetapi telah menjadi badai budaya di Spanyol. Paco, Carlos, dan Javier seketika menjadi buruan media. Mereka diundang ke acara televisi dan berbagai forum untuk menceritakan kembali pengalaman luar angkasa mereka. Carlos, dari seorang insinyur yang skeptis, berubah menjadi narator yang penuh semangat tentang sistem operasi yang digerakkan oleh empati milik orang Indonesia. Foto-foto Javier, yang mengabadikan momen-momen biasa namun penuh makna, dipamerkan di sebuah galeri bergengsi di Madrid dengan judul Mars di Bumi. Namun, reaksi paling menarik justru datang dari Indonesia sendiri. Pada awalnya, yang ada hanyalah keterkejutan dan kekaguman. Tagar orang Indonesia dari Mars menjadi tren di Twitter. Orang Indonesia membagikan terjemahan artikel tersebut dan menertawakan keheranan para tamu dari Barat. Mereka merasa bangga bahwa hal-hal biasa seperti kebersihan, ketertiban, dan kebaikan hati mendapat pengakuan di tingkat global. Namun, setelah itu muncul gelombang perdebatan dan introspeksi. Apakah kita benar-benar sebaik itu? Tanya seorang jurnalis ternama. Atau ini hanya citra yang dilihat turis di pusat kota saja? Forum-forum online dipenuhi dengan diskusi sengit. Banyak yang mengakui bahwa masyarakat Indonesia juga memiliki masalah ketimpangan, korupsi, dan sisi-sisi gelap yang tidak pernah dilihat turis. Kisah Mars ini secara tidak sengaja telah menjadi cermin, memaksa orang Indonesia untuk melihat diri mereka sendiri, baik sisi yang membanggakan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki. Ini bukan lagi cerita tentang 3 orang Spanyol, tetapi telah menjadi kisah sebuah bangsa. Beberapa bulan kemudian, ketika badai media perlahan mereda, sesuatu terjadi. Musim hujan datang lebih awal dan lebih dahsyat dari biasanya. Banjir besar melanda beberapa provinsi di Jawa Tengah dan Jawa Barat, daerah-daerah yang jauh dari jalur wisata yang biasa. Gambar rumah-rumah yang terendam hingga atap, sawah yang berubah menjadi lautan, dan wajah-wajah cemas penduduk disiarkan ke seluruh dunia. Di Madrid, ketiga sahabat itu menatap gambar-gambar itu di layar TV dengan hati yang berat. Mars sedang tenggelam, kata Javier lirih, dengan nada pilu. Carlos terdiam lama, lalu menoleh ke Paco dengan tatapan mantap. Paco, kita tidak bisa hanya diam saja. Artikelmu telah membuat mereka menjadi simbol kebaikan. Sekarang, merekalah yang membutuhkan kebaikan dari dunia. Kita berutang pada mereka. Paco mengangguk. Ia tahu Carlos benar. Ia merasakan tanggung jawab yang berat. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan kembali, kata Carlos tegas. Tapi bukan sebagai turis. Kita akan pergi sebagai teman. Kita akan menggalang dana. Kita akan menggunakan kisah orang Mars ini untuk menyerukan bantuan bagi mereka. Mari kita ajak semua orang, mengulurkan tangan ke Mars untuk membangun kembali dunia mereka. Gagasan itu menyebar seperti api. Mereka mendirikan kampanye penggalangan dana online dengan nama yang puitis, Ulurkan Tangan untuk Mars. Berkat ketenaran dari artikel blog tersebut, kampanye itu sukses di luar dugaan. Hanya dalam 1 minggu, mereka berhasil mengumpulkan donasi dalam jumlah besar. Dengan uang itu dan hati yang siap membantu, mereka kembali ke Indonesia. Kali ini, tujuan mereka bukanlah Jakarta yang megah atau Yogyakarta yang indah, melainkan sebuah provinsi yang terendam banjir. Ketika mereka tiba, kenyataannya lebih kejam daripada yang terlihat di TV. Air banjir berwarna coklat keruh, ada di mana-mana. Bau lumpur dan kelembapan menyengat. Tidak ada lagi kebersihan dan ketertiban, yang ada hanyalah kekacauan di negeri yang sedang berjuang melawan bencana alam. Mereka bergabung dengan kelompok relawan lokal. Pekerjaannya sangat berat. Membagikan makanan, air minum, membantu warga membersihkan rumah saat air surut. Dan yang terpenting, mendengarkan. Di sini, di tengah kehancuran dan kehilangan, mereka menyaksikan bentuk lain dari kebaikan hati, yang lebih kuat dan lebih mentah. Bukan lagi keheningan dan ketertiban di MRT, melainkan teriakan, tawa, dan panggilan antar tetangga yang saling membantu mendorong perahu yang membawa bantuan.
Bukan kebersihan toilet di mall, melainkan pemandangan tentara, tokoh agama, dan relawan muda yang menerjang air kotor untuk menggendong seorang nenek ke tempat yang aman. Bukan pelayanan sempurna di hotel, melainkan dapur umum yang didirikan di mana-mana, di mana setiap orang, meskipun juga menjadi korban, tetap bersama-sama memasak nasi dalam panci besar untuk dibagikan kepada semua. Carlos, sang insinyur, tidak lagi menganalisis apapun. Ia menyingsingkan lengan bajunya, memanggul karung beras yang berat, berpeluh keringat. Suatu kali, ia terpeleset dan jatuh ke dalam lumpur. Alih-alih kesal, ia justru tertawa bersama orang-orang Indonesia di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari sistem operasi itu. Javier, sang seniman, hampir tidak mengambil foto sama sekali. Ia berkata ada perasaan tertentu yang tidak bisa ditangkap oleh kamera. Ia menghabiskan waktunya bermain dengan anak-anak di posko pengungsian, menggunakan trik sulap sederhana untuk membuat mereka tertawa. Puncak perjalanan mereka terjadi pada suatu sore. Setelah seharian bekerja keras, mereka duduk beristirahat di sebuah tanggul. Sebuah keluarga yang mereka bantu membersihkan rumahnya yang penuh lumpur mendatangi mereka. Rumah mereka nyaris tidak bersisa apa-apa. Sang istri mengulurkan sebuah bungkusan daun pisang kecil. "Untuk kalian," katanya dalam bahasa Indonesia, dengan senyuman, meskipun matanya masih memancarkan kesedihan. Paco membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada 3 bungkus kecil nasi yang masih hangat. Ia menatap keluarga itu, lalu menatap nasi di tangannya. Mereka telah kehilangan segalanya, tetapi masih mau berbagi sisa makanan mereka yang sedikit dengan orang asing. Air mata mulai mengalir di pipi Paco, disusul oleh Carlos dan Javier. Bukan air mata iba, melainkan air mata penghormatan dan rasa syukur yang paling dalam. Pada saat itu, Paco telah menemukan jawaban terakhirnya. Kesimpulan dari perjalanan kedua. Setibanya kembali di Spanyol, Paco menulis blog kedua. Kali ini, judulnya bukan lagi sebuah pertanyaan. Orang Indonesia bukan dari Mars, mereka adalah penjaga dari apa yang telah dunia lupakan. Ia menulis, "Aku salah. Aku menyebut mereka orang Mars karena kebersihan, ketertiban, dan kesopanan mereka. Tapi itu hanya kulit luarnya. Aku menemukan esensi kemarsan mereka bukan dalam kesempurnaan, melainkan dalam ketabahan di tengah kesulitan. Kebaikan hati mereka bukanlah aturan sosial yang diprogram, melainkan sebuah naluri, sebuah api yang menyala paling terang ketika kegelapan datang. Mereka bukan peradaban yang asing, melainkan pengingat akan kemanusiaan yang bisa kita semua miliki. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan ketika kita kehilangan segalanya, kita masih memiliki sesuatu untuk diberikan. Kebaikan hati, air yang mengalir dari hati." Artikel kedua tidak menciptakan badai, tetapi ia menciptakan gelombang bawah air yang lebih dalam dan kuat. Ia telah melengkapi cerita, mengubah keingintahuan budaya menjadi sebuah kidung pujian bagi jiwa manusia. Dan di suatu tempat di Indonesia, sebuah keluarga, setelah membangun kembali rumah mereka, mungkin tidak akan pernah tahu bahwa bungkusan kecil nasi mereka telah mendefinisikan ulang makna luar angkasa bagi seluruh dunia.